Ratusan penumpang memadati pelabuhan Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. Ya, mayoritas penumpang bertujuan Natuna, Pontianak, dan Surabaya dengan menggunakan kapal KM Bukit Raya. Ratusan calon penumpang kapal KM Bukit Raya ini memadati pelabuhan Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. Tidak hanya itu, ratusan calon penumpang juga harus rela antre untuk naik ke kapal KM Bukit Raya. Kebanyakan calon penumpang yang akan berpergian hari libur Natal dan Tahun Baru menuju Natuna, Pontianak, dan Surabaya. Ramainya calon penumpang kapal KM Bukit Raya dampak dari gelombang laut Natuna yang tinggi sehingga memperlambat kedatangan kapal di setiap pelabuhan. Kepadatan calon penumpang yang akan mudik hari libur Natal dan Tahun Baru terjadi sejak Minggu sore. Tercatat untuk penumpang yang turun di Pelabuhan Tarempa sebanyak 861 orang penumpang. Sementara jumlah penumpang lanjutan sebanyak 574 orang penumpang. Penumpang turun di Tarempa 861, penumpang lanjutan sisa masih 574. Jumlah penumpang kapal KM Bukit Raya pada perayaan Natal dan Tahun Baru ini lebih banyak dibandingkan dengan perayaan Idul Fitri kemarin. Untuk menjaga keselamatan, pihak kapal KM Bukit Raya selalu melakukan patroli dan memberikan pelayanan terbaik kepada penumpang. Dari Pelabuhan Anambas, Kepulauan Riau, Alfi Al-Rasyid, iNews melaporkan. Hanyut dihantam gelombang sebuah kapal tongkang berukuran besar karam di pesisir pantai Pinrang, Sulawesi Selatan. Ya, pemirsa, kapal tongkang tersebut sedianya akan menuju ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan dari Konawe, Sulawesi Tenggara. Cuaca buruk yang terjadi di perairan Selat Makassar mengakibatkan kapal tongkang berukuran besar ini terdampar di pantai Desa Wiringtasi, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Tingginya gelombang mengakibatkan kapal terbawa ombak hingga terdampar di tepian pantai. Kapal tongkang yang kosong muatan ini rencananya akan kembali dievakuasi ke tengah laut sambil menunggu cuaca kembali normal. Sementara Polairut Polda Sulawesi Selatan dibantu warga sekitar menarik tali kapal yang terurai hingga ke pesisir pantai. Ponton tersebut ada di bibir pantai Dusun Melositasi, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang. Pak, di atas kapal tongkang itu siapa, Pak? Ada kru atau apa? Di atas kapal tongkang tersebut dalam keadaan kosong. Pak, nanti proses pemindahan kapal itu, Pak, selanjutnya? Pemindahan untuk evakuasi kapal tersebut, kami menunggu waktu cuaca yang baik. Ya, pemirsa, masih dari cuaca buruk, pemirsa, ratusan wisatawan yang berlibur ke Karimun, Jawa, Jepara tertahan sejak Jumat pekan lalu. Jadwal pelayaran dihentikan sementara. Dari data BMKG, ketinggian gelombang laut Jawa bagian tengah mencapai 4 hingga 6 meter dengan kecepatan angin 25 knots. Ratusan wisatawan yang tertahan di Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah akan dievakuasi esok 27 Desember dengan kapal PT Pelni. Sebelumnya, gelombang tinggi yang terjadi di perairan laut Jawa bagian tengah membuat sebanyak 305 wisatawan tertahan di Karimun Jawa sejak Jumat kemarin. Cuaca buruk ini juga membuat kapal wisatawan menuju Karimun Jawa tertahan di pelabuhan penyeberangan Jepara. Pelayaran belum diizinkan dengan pertimbangan kepentingan keselamatan penumpang. Dari data BMKG, ketinggian gelombang laut di perairan laut Jawa bagian tengah mencapai 6 meter dengan kecepatan angin mencapai 25 knot. Dari BMKG menginformasikan bahwa sampai akhir Desember masih cuaca yang ekstrim. Untuk itu pemerintah Kabupaten Jepara bersama Forkominda sudah membuat langkah-langkah. Yang pertama adalah membuat posko di sana di kecamatan untuk segera menampung semua kesulitan para wisatawan. Dan saya minta Pak Camat dan dibantu oleh Pak dan Ramil, Pak Kapolsek dan terkait untuk menginventarisir jumlah wisatawan sebenarnya dan kebutuhan apa yang diperlukan. Pemerintah Kabupaten Jepara menghimbau kepada para biro perjalanan untuk sementara tidak melayani wisatawan ke Karimun Jawa.
karena cuaca buruk diperkirakan akan terjadi hingga akhir Desember 2022. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Ya, bagaimana nasib ratusan wisatawan yang tertahan di Karimun Jawa, Jepara? Sudah ada PJ Bupati Jepara, Bapak Edi Supriyatna. Pak Edi, selamat siang. Selamat siang. Ya, Mbak saat ini Nabila, bagaimana Mas kondisi Pram. para wisatawan yang berada di sana, Pak? Dan bagaimana koordinasi dan juga solusi dari Pemkab Jepara sendiri? Baik Mbak Nabila, Mas Pram, ini saya bersama Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, dan Pak KPA memantau setiap harinya, setiap jamnya perkembangan yang ada di wisatawan di Karimun Jawa. Dapat kami sampaikan informasi terbaru yang disampaikan ke saya, hari ini ada 356 wisatawan, di mana dari 356 itu 40 wisatawan asing dari Belanda, dari Jerman, dan Prancis. Tapi semuanya sehat, alhamdulillah, tidak ada yang sakit dan tidak ada yang kurang satupun. Kami sampaikan juga Mbak Nabila, besok hari tanggal 27 Desember jam 17, insya Allah kapal Pelni Kalimutu akan merapat di Karimun Jawa dan akan membawa semua wisatawan yang sebanyak 356 ini menuju Tanjung Mas. Tentunya upaya-upaya ini dilakukan secara cepat. Kami bersama Forkopimda besok malam bersama OPD terkait perhubungan juga akan menjemput wisatawan ini di Tanjung Mas dan akan kita siapkan bis-bis untuk kembali ke Jepara. Itu Ya. sementara. Pak Edi, ini besok rencananya akan dievakuasi dari Karimun Jawa. Apakah ini tergantung juga dari cuaca yang akan besok terjadi, Bapak? Atau seperti apa, Bapak, di sana? Ya, memang betul. Tapi karena kapal kita yang kita minta kapal Pelni, insya Allah bisa melalui cuaca yang cukup kurang bagus. Kapal itu akan merapat di Karimun Jawa pukul 17 dan insya Allah tiba di Tanjung Mas pukul 01 dini hari. Oke, jadi dapat dipastikan Bapak kapal tersebut aman untuk melewati gelombang tinggi yang terjadi saat ini? Insya Allah, Kepala Dinas Perhubungan sudah saya minta komunikasi dengan Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang ada di Jakarta. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Edi Supriyanta selaku PJ Bupati Jepara. Kita doakan agar besok berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Bapak Edi. Sama-sama, Mas. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Gelombang tinggi karena cuaca buruk juga menyebabkan para nelayan di Jepara, Jawa Tengah ini terpaksa berhenti melaut sejak 4 hari terakhir. Ya, dan akibatnya para nelayan harus kehilangan penghasilan. Ratusan kapal nelayan ditambatkan di sepanjang Sungai Wiso, Jepara, Jawa Tengah untuk menghindari terjangan gelombang laut. Akibat gelombang tinggi, para nelayan di Jepara terpaksa berhenti melaut sejak 4 hari terakhir. Akibatnya para nelayan ini harus kehilangan penghasilan. Dan selama tidak melaut, para nelayan memanfaatkan waktu dengan memperbaiki jala dan mesin perahu motor. Keadaan ini juga berdampak terhadap berkurangnya pasokan ikan di Jepara. Pelabuhan Merak di hari kedua libur Natal terpantau ramai lancar. Ya, pemirsa, antrian kendaraan masih mengular untuk masuk ke dalam kapal. Sejumlah kendaraan pribadi terlihat menunggu antrian untuk masuk ke kapal di Pelabuhan Merak, Banten hari ini. Data dari pihak PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak, terjadi penurunan jumlah penumpang hingga 50% dibanding pada hari puncak, yakni pada Jumat kemarin. Meski tampak lengang, namun sejumlah penumpang kapal mengaku jadwal keberangkatan terasa cukup lama.
Ya, lalu pemirsa, bagaimanakah kabar terbaru dari Pelabuhan Merak? Sudah bersama kami rekan Iskandar Nasution langsung dari Pelabuhan Merak. Halo, selamat siang rekan Iskandar Nasution. Ini info yang kami dapatkan 50% jumlah penurunan penumpang sudah terjadi di sana, namun antrian juga masih sangat lama di sana. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Ya, memang baik pemirsa, dapat saya kabarkan bahwasannya memang hari ini ya, Senin pagi, terlihat memang penumpang tidak seramai pada hari Jumat kemarin. Hal ini mungkin karena tren di puncak kepadatan penumpang itu memang terjadi pada hari Jumat kemarin. Dan hari ini juga dari kemarin dan hari ini memang cuaca Pelabuhan Merak diguyur hujan sedang hingga ringan, namun tidak mengganggu perjalanan di Pelabuhan Merak Banten. Demikian, Pram. Ya, bagaimana sistem di pelabuhan sendiri dan seperti apa cuaca di sana? Mengingat kemarin ada mobil yang terjatuh dari kapal, begitu? Iya, untuk kelancaran pelayaran, kebetulan saya tadi barusan berbincang-bincang dengan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Provinsi Banten, Bapak Dwi Antoro. Beliau menyebutkan bahwasannya untuk pelayanan penyeberangan, mereka telah membuat beberapa persiapan, diantaranya menyiapkan posko-posko pelayanan, monitoring, dan pelayanan keliling. Hal ini sangat membantu para penumpang yang akan bepergian, karena kepadatan penumpang ini dapat teratasi dengan informasi yang jelas dan tepat, sehingga para penumpang bisa lancar memasuki ke kapal dan pelayaran hingga saat ini juga berjalan lancar. Demikian, Bang. Ya, rekan Iskandar, jika terjadi cuaca buruk, antisipasi apa yang akan dilakukan pihak pelabuhan kepada calon penumpang di sana? Ya, saat ini memang petugas sudah menyiapkan beberapa skema jika terjadi cuaca buruk. Petugas dari beberapa instansi seperti dari pihak TNI, Polri, dan Basarnas juga bersiaga. Seperti kemarin, Basarnas telah menyiapkan helikopter untuk pengawasan, dan pihak BMKG juga melaporkan informasi-informasi terkini perihal cuaca agar petugas di lapangan bisa bersiaga menghadapi libur Natal dan Tahun Baru ini, Pram. Oke, baik. Baik, rekan Iskandar Nasution, terima kasih langsung dari Pelabuhan Merak Banten. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan Iskandar Nasution. Ya, seorang anak terseret ombak dan hampir hanyut di pantai Padang, Sumatera Barat. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.